Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Setelah terlibat banyak pertikaian di kampung halaman Tama, sekarang Sensei dan kawan-kawan singgah kembali di sebuah tempat yang nampaknya terdapat sebuah pohon besar di tempat itu. Secara singkatnya, Anet menjelaskan bahwa pohon tersebut merupakan pohon dunia yang fungsinya untuk memberi perlindungan bagi siapapun yang mengunjunginya. Dan tempat yang akan mereka singgahi sendiri adalah tempat yang ada di bawah pohon dunia tersebut. Melihat Anet merebut hak untuk menjelaskan kampung halamannya sendiri, Tama yang tak terima mulai mengamuk. Berikutnya, saat mereka sampai di tujuan, tanpa diduga di tempat itu malah ada semacam kasino. Dan di dalamnya tentu saja ada banyak orang yang berjudi. Bahkan sampai ada yang stres lagi. Ya walaupun tidak se-stres Sensei sih yang kehabisan paracetamolnya dan kepengen nyari pohon buat bundir. Saking stresnya, Sensei pun malah ngemilin batu kerikil anjing. Berikutnya, Anet, Tama, dan Bocil FF meminta keterangan pada kepala desa terkait situasi di tempat ini. Dan kepala desa menjelaskan, situasi rumitnya ini dimulai dari orang terpanggil yang berbondong-bondong datang ke desa ini. Lalu salah satu dari mereka mendirikan tempat berjudi. Dan disinilah awal mulanya desa ini mulai mengalami kekacauan akibat dari maraknya orang-orang terpanggil yang kepengen untuk berjudi. Untuk itulah, kepala desa meminta pada para petualang sekalian agar bersedia membantu desanya mengembalikan kejayaannya kembali. Dan lagi-lagi Sensei membuat opsinya sendiri dan nggak peduli sama situasi di desa ini. Karena Sensei lebih peduli sama obatnya yang udah habis. Dan ternyata keluhan kepala desa didengar sama orang terpanggil. Karena dia ini orang terpanggil, tentunya semuanya siap siaga untuk bertempur. Tapi nampaknya Yamada ini adalah orang terpanggil yang pure datang ke sini buat bantu-bantu doang dan gak ada niatan nyari ribut. Dengan pikiran mulia dari Yamada, Anet berencana untuk membantu dan mengajak Sensei ikut terlibat. Tapi sayangnya Sensei udah pergi. Sementara itu, Sensei yang tubuhnya gak kena racun, entah mengapa mendadak malah jadi anggota Paskibra. Dan tanpa sadar langkah kakinya itu membuatnya sampai ke sebuah gua. Sensei yang penasaran akhirnya masuk ke dalam. Dan mengejutkannya, di dalam gua ini terdapat rekan seperjuangan Sensei yang sama-sama gila dan hobinya ngobat pula. Tapi belum juga sempat join, Sensei-nya malah kena culik sama sesosok cewek yang mengajaknya ke sebuah tempat. Kemudian Sensei yang diajak ke sebuah bar sedikit demi sedikit mulai mengobrol sama Mbak Merah. Ya ngobrolnya emang sedikit sih, tapi godaannya sangat banyak. Singkat cerita, cewek ini ingin menari supaya Sensei bisa terhibur. Tapi karena lagi sakit kepala dan pastinya musik dari tarian itu malah lebih bikin pusing, jadinya Sensei menolak tawaran itu. Namun Mbak Merah nggak peduli dan akhirnya nari juga. Kemudian saat melihat ekspresi sedihnya Mbak Merah ketika menari, Sensei mulai tertarik. Sementara itu, di saat Tama, Bocil FF, kepala desa, dan Yamada tengah sibuk bikin rencana, taunya Anet malah sibuk menangisi kepergian Sensei yang entah kemana. Lalu saat melihat Sensei udah kembali, tapi kembalinya bawa cewek baru, seketika tangisan Anet itu langsung berubah jadi keterkejutan disertai air mata. Setelah mengantar Sensei dengan wajah sedihnya, Eshi langsung pergi. Dikatakan oleh kepala desa, Eshi atau Mbak Merah merupakan seorang pengkhianat yang membela para pahlawan terpanggil. Untuk itulah para warga di sini memanggilnya sebagai penyihir. Selanjutnya, Anet mengejar Sensei, tapi Sensei-nya langsung pergi begitu saja untuk datang ke tempat Eshi. Lalu saat bertemu Eshi dan bersulang bersamanya dan mulai membahas tentang rasa sakit Sensei, saat itulah Sensei bertanya balik, "Bukankah kamu yang seharusnya ingin diselamatkan?" Eshi langsung terdiam tanpa bisa menyangkal kata-katanya. Kemudian orang terpanggil mulai datang ke bar ini.
Dan saat mendengar bahwa orang di sini juga akan diincar sebagai target marketing, Eshi yang telah membuat kesepakatan dengan bos kasino untuk jangan menyentuh para warga mulai mendapati kenyataan pahit bahwa mereka berkhianat. Dan Sensei yang melihat kejadian itu langsung mengatakan pada Eshi, orang sebaik Eshi tidak pantas disebut penyihir, pantasnya disebut malaikat. Dan Eshi langsung tersipu. Berikutnya memperlihatkan Yamada dan yang lain telah berhasil menghancurkan tempat judi. Dengan mengatasnamakan keadilan, Yamada berencana memberikan penghukuman. Lalu saat perang akhirnya terjadi, saat itulah Sensei datang ke tengah-tengah mereka. Dan saat Sensei tengah berhadapan dengan Yamada, semua temannya yang melihat langsung terkejut. Karena niat Sensei di sini nggak menghalangi, Sensei pun langsung duduk. Sementara itu, pihak yang hendak berperang memulai kembali momentum pertempurannya. Dengan kecepatannya, Yamada langsung menebas para admin kasino. Dan dengan pose bak pahlawan, Yamada mengusir semua admin kasino di wilayah ini. Masalah dengan para penjudi telah selesai, dan masalah dengan Eshi juga telah tercapai. Dengan sorakan meriah dari warga sekitar, Yamada dijuluki sebagai pahlawan. Tapi, masalah terkait reputasi Eshi sebagai pengkhianat tidak bisa Yamada hilangkan. Baik Eshi, Anet, beserta kawan-kawan dan Yamada akhirnya paham bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Sensei yang tak tahan kemudian maju ke depan, menceritakan betapa heroiknya Eshi itu, yang menahan para penjudi di barnya, menahan mereka supaya tidak mengganggu para warga. Tanpa dia, mungkin elu-elu pada udah pada menderita karena penindasan sejak lama yang dilakukan orang terpanggil. Singkatnya, dia inilah sosok pahlawan yang sebenarnya. Yamada terkejut. Tapi nampaknya para warga ini tidak bisa percaya omongan Sensei. Mereka hanya percaya kepada rumor. Dan Eshi yang sudah tak kuat menahan penderitaan mengatakan cukup pada Sensei. Dan langsung pergi meninggalkan desa ini. Sedangkan para makhluk biadab ini malah asik tertawa. Anjir, kok nyesek gini ya? Ngelihat betapa banyaknya perjuangan yang Eshi lakukan, tapi akhirnya tidak dihargai. Lebih parahnya lagi, malah mendapati tatapan kebencian dari warga yang dia selamatkan. Dan untuk Sensei, sumpah gua respect banget. Karena bisa paham sama penderitaan yang Eshi alami. Yamada masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan Sensei membeberkan, garis antara kejahatan dan keadilan terkadang suka kabur. Ada kalanya orang menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu emang benar, walau faktanya itu sangat bermasalah. Yamada bertanya, maksudmu yang kulakukan itu adalah kesalahan? Dan Sensei membalas, tidak juga. Tapi yang pasti, desa ini dengan arogannya malah mengusir pelindung yang telah lama ada di sini. Dan Sensei pun langsung pergi. Berikutnya, kepala desa mulai membuat kesepakatan dengan Yamada, yang intinya ingin melakukan bisnis serupa dengan apa yang dilakukan para admin kasino. Yamada kaget, karena sepertinya orang-orang ini pun sama buruknya dengan para admin kasino. Dan Yamada pun langsung kena mental, terjatuh tak berdaya akibat dari tindakannya sendiri. Sedangkan Sensei dan yang lainnya masih melanjutkan perjalanan mereka. Ya walaupun raut wajah mereka pada sedih semua. Dan di tengah kesedihan itu, seketika Eshi datang pada Sensei dengan wujudnya sebagai spirit. Lalu setelah memberikan berkahnya pada Sensei, Eshi pun langsung pergi. Dan ternyata berkah yang Sensei dapatkan berupa paracetamol unlimited. Buset, unlimited nggak tuh? Sedangkan nasib pohon dunia karena Eshi telah pergi, kini telah berubah menjadi pohon tanpa daun. Sekaligus mengakibatkan bencana yang sangat besar bagi penduduk di bawah pohon. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya.
dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!